Selamat datang pada masa KMKL. Sekarang kita akan mulai musyawarah kerja dari bidang kemasyarakatan BP KMKITB 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan, aku Erika Gunawan dari Faruna 002 sebagai Kepala Bidang Kemasyarakatan yang akan memulai presentasi bidang kemasyarakatan. Jadi untuk outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 8. Yang pertama mengenai deskripsi bidang kemasyarakatan, dilanjut dengan struktur, lalu arahan Kaisar, penurunannya pada objektif, key result, dan strategi, lalu akan ada deskripsi dari masing-masing strategi, dan terakhir akan ada rekapitulasi dari timeline dan anggaran strategi bidang kemasyarakatan. Yang pertama kita akan bahas mengenai deskripsi bidang kemasyarakatan. Jadi bidang kemasyarakatan ini adalah bidang yang bertanggung jawab atas pengembangan anggota KMKITB dalam hal bermasyarakat dan menciptakan wujud nyata kegiatan sosial dan pemecah masalah di masyarakat. Dan untuk bidang kemasyarakatan ini merupakan bidang yang baru di KMKL dan membawahi 2 divisi. Yang pertama ada divisi Community Service dan divisi Community Development. Untuk divisi Community Service sendiri bertanggung jawab untuk membangun empati anggota serta menjalin hubungan asosiatif dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berdampak secara eventual. Nah, untuk community development ini bertanggung jawab untuk menginisiasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat, baik di bidang keilmuan maupun non-keilmuan, dan memberikan kontribusi berupa kegiatan kemasyarakatan yang berkelanjutan. Jadi intinya untuk kegiatan community service ini eventual dan community development ini berkelanjutan, dapat dilanjutkan di badan pengurus selanjutnya. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai struktur di bidang kemasyarakatan. Ini ada struktur bidang kemasyarakatan, ada aku sebagai Kepala Bidang Kemasyarakatan, lalu ada Kepala Divisi Community Service, Fikri Maulana, wakilnya Fikri Arsyad, lalu ada Kepala Divisi Community Development, Muhammad Raihan Kasyip, dan wakilnya Kania Ditya Aquilera. Nah, ini ada Kadit Komserv, Fikri Maulana, Faruna 021, wakilnya Fikri Arsyad 067, lalu ada Community Development, Raihan Kasyip Faruna 076, dan Kania Faruna 047. Lalu yang ketiga ada arahan dari Kaisar terkait bidang kemasyarakatan. Nah, untuk bidang kemasyarakatan sendiri memiliki fungsi sebagai penanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan anggota KMKITB dalam melaksanakan kewajibannya di bidang pengabdian pada masyarakat. Lalu yang kedua sebagai perpanjangan tangan Kaisar dalam berkoordinasi dengan divisi di bawahnya. Lalu untuk arahan ada 5. Yang pertama, melaksanakan pendataan mengenai permasalahan masyarakat dan potensi anggota KMKITB. Potensi anggota KMKITB di sini di dalam bidang kemasyarakatan. Lalu yang kedua ada melaksanakan kegiatan yang memantik kesadaran dan melatih kemampuan anggota untuk berdampak. Lalu yang ketiga ada melaksanakan kegiatan berkaitan dengan teknik kelautan kepada pihak eksternal. Ini bentuk kegiatannya mungkin dalam bentuk kolaborasi begitu. Yang keempat ada melaksanakan kegiatan keilmuan dan atau non-keilmuan yang bermanfaat untuk lingkungan. Dan arahan terakhir melaksanakan kegiatan non-keilmuan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, jadi yang keempat akan membahas mengenai objektif dari bidang masyarakat yang merupakan turunan dari arahan Kaisar. Nah, arahan Kaisar yang pertama ini dan yang kelima ini menjadi satu objektif di bidang kemasyarakatan. Objektif yang pertama yaitu menjawab permasalahan di bidang non-keilmuan yang ada di suatu komunitas masyarakat. Ini mencakup arahan 1 dan 5 dari Kaisar. Yang pertama yaitu arahan melaksanakan pendataan mengenai permasalahan masyarakat dan potensi anggota KMKITB di bidang kemasyarakatan. Lalu ada arahan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan non-keilmuan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Menjawab permasalahan yang ada di suatu komunitas masyarakat ini akan dilakukan secara bertahap. Bertahap di sini gimana? Ini akan dimulai dari perumusan masalah di bidang non-keilmuan, lalu akan ada analisis baik aktual, ideal, maupun analisis tempat, lalu ada perumusan implementasi solusi.
Lalu untuk objektif yang kedua, memantik empati anggota KMKITB untuk berdampak pada masyarakat. Ini mencakup 3 arahan. Arahan yang satu, kedua, dan keempat. Arahan yang pertama ini melaksanakan pendataan mengenai permasalahan masyarakat dan potensi anggota KMKITB di bidang kemasyarakatan. Lalu arahan yang kedua, melaksanakan kegiatan yang memantik kesadaran dan melatih kemampuan anggota untuk berdampak. Dan yang terakhir, arahan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan keilmuan dan atau non-keilmuan yang bermanfaat untuk lingkungan. Objektif di sini berguna untuk menumbuhkan rasa empati anggota terhadap masyarakat dengan mengajak anggota KMKITB sendiri untuk berdampak pada masyarakat secara langsung. Lalu yang terakhir ada arahan yang ketiga itu diturunkan menjadi satu objektif, yaitu menjalin hubungan asosiatif dengan pihak eksternal untuk mengabdi kepada masyarakat di bidang teknik lautan. Jadi untuk arahan yang ketiga ini difokuskan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan teknik lautan. Hubungan asosiatif di sini sebagai sarana untuk memperluas koneksi dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang keilmuan. Lalu yang kelima, ini ada penurunan dari objektif ke key result bidang kemasyarakatan. Objektif yang pertama tadi menjawab permasalahan di bidang non-keilmuan yang ada di suatu komunitas masyarakat. Key result yang pertama yaitu terbentuknya dokumen analisis permasalahan beserta solusi yang ada di masyarakat. Dokumen analisis ini nanti akan menjadi acuan dalam pelaksanaan implementasi solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Dan diukurnya ini berdasarkan adanya dokumen analisis. Untuk fokus periodenya, pembentukan dokumen ini akan difokuskan pada periode pertama. Lalu ada key result yang kedua untuk objektif yang pertama, yaitu terlaksananya implementasi solusi dari dokumen analisis yang tadi dibentuk. Ini akan melibatkan anggota KMKITB secara umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan implementasi. Pengukurannya ini dengan dokumentasi adanya kegiatan implementasi solusi, dan untuk kegiatan implementasi solusi ini akan difokuskan pada periode kedua. Lalu objektif yang kedua itu ada 4 key result. Yang pertama ada terdatanya potensi 100% anggota KMKITB di bidang kemasyarakatan. Potensi anggota KMKITB ini akan kolaborasi dengan divisi MP untuk pendataannya, dan pengukurannya ini adanya data potensi, dokumen data potensi KMKITB, dan ini akan difokuskan di periode pertama. Lalu key result yang kedua dari objektif yang kedua itu ada terlaksananya 3 kegiatan yang berdampak pada masyarakat. Kegiatan ini terlaksana untuk memantik dan melatih rasa empati anggota KMKITB. Pengukurannya juga dengan adanya dokumentasi dari kegiatan berdampak tersebut, dan fokus periodenya ada di periode 1 dan periode 2. Lalu ada key result yang ketiga dari objektif yang kedua. Itu terbentuknya dokumen analisis empati anggota KMKITB. Ini jadi nanti akan ada dokumen yang data awalnya itu kondisi awal masa KMKITB di bidang kemasyarakatan, lalu akan dilihat keikutsertaan masa KMKL di kegiatan kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar. Kalau misalkan di luar itu kan nggak bisa di-track sama kami kan, itu bakal berkolaborasi juga dengan divisi MP untuk update datanya, dan nanti di akhir akan ada dokumen analisis empati. Ini di fokus periodenya ada periode 1 dan periode 2. Jadi periode 1 itu untuk pendataan awal, dan periode 2 baru mulai dokumen kajiannya. Lalu ada key result yang keempat dari objektif yang kedua, yaitu terbentuknya buku catatan perjalanan bidang kemasyarakatan selama keberjalanan kepengurusan. Ini bentuk pengarsipan kegiatan kemasyarakatan yang ada di BP Faruna. Dan pengukurannya nanti akan ada buku catatan perjalanan berupa dokumen. Dan ini difokuskan untuk periode 2. Lalu ada objektif yang terakhir, yaitu menjalin hubungan asosiatif dengan pihak eksternal untuk mengabdi pada masyarakat di bidang teknik lautan. Key result-nya ini terlaksananya 2 kegiatan berkaitan dengan teknik lautan dengan pihak eksternal. Ini bentuknya bisa kolaborasi dan difokuskan di bidang keilmuan, di bidang teknik lautan. Dan nanti pengukurannya berupa dokumentasi dari 2 kegiatan kolaborasi tersebut. Untuk key result yang ini juga difokuskan untuk periode 1 dan periode 2. Jadi yang keenam akan dibahas mengenai strategi di bidang kemasyarakatan yang merupakan turunan dari key result tadi.
Nah, key result yang pertama ini terbentuknya dokumen analisis permasalahan beserta solusi yang ada di masyarakat. Dan untuk strateginya ini namanya dokumen KMKL SABI, KMKL ITB Bina Desa. Divisi yang bertanggung jawab ini divisi Community Development dan difokuskan pada periode pertama. Lalu key result yang kedua, terlaksananya implementasi solusi dari dokumen analisis yang tadi dilakukan di strategi pertama. Ini nama strateginya KMKL SABI atau KMKL ITB Bina Desa. Yang bertanggung jawab adalah divisi Community Development dan difokuskan untuk periode kedua. Jadi tadi setelah merumuskan solusi dari permasalahan akan diimplementasi di periode kedua. Lalu yang ketiga dan keempat ini menjadi satu strategi. Key result yang ketiga yaitu terlaksananya potensi 100% anggota KMKL ITB di bidang kemasyarakatan. Dan key result yang keempat yaitu terbentuknya dokumen analisis empati anggota KMKL ITB. Untuk nama strateginya ini namanya donasi dokumen analisis empati. Yang bertanggung jawab di sini ada divisi Community Service dan divisi Community Development. Ini yang bertanggung jawab dua divisi karena mencakup keduanya. Lalu untuk fokus periodenya ini ada periode 1 dan 2. Periode 1 itu untuk pendataan oleh MP di bulan Mei sampai Juni. Dan untuk periode kedua kita akan mulai untuk analisis mulai dari keikutsertaan massa di kegiatan kemasyarakatan baik di luar maupun di dalam, analisis feedback dan terbentuknya dokumen kajian analisis empati. Lalu ada key result yang kelima, yaitu terlaksananya 3 kegiatan yang berdampak pada masyarakat. Untuk strateginya sendiri ada 4. Yang pertama ada berpansos atau berkunjung ke panti sosial. Ini akan terlaksana 2 kali selama satu kepengurusan. Jadi fokusnya di periode 1 dan periode 2. Yang kedua ada collection atau KMKL ITB in Action. Ini nantinya akan berkolaborasi dengan divisi kekeluargaan dan dilaksanakan di periode pertama, tepatnya beririsan dengan ulang tahun KMKL ITB. Lalu yang ketiga ada Gerakan 155, ini akan terlaksana sepanjang kepengurusan. Dan yang terakhir ada segmen Isbek atau sekolah mentari, ini akan terlaksana sepanjang kepengurusan juga. Dan untuk keempat strategi tadi, yang bertanggung jawab adalah divisi Community Service. Lalu ada key result yang keenam, yaitu terbentuknya buku catatan perjalanan bidang kemasyarakatan selama keberjalanan kepengurusan Faruna. Untuk strateginya ini namanya Pijar Pelita, Perjalanan KMKL dan Kita. Dan divisi yang bertanggung jawab ini ada Community Service dan Community Development. Selain dua divisi ini nantinya juga akan berkolaborasi dengan divisi minat dan bakat untuk pembentukan cerita-cerita dari perjalanan kemasyarakatan selama satu kepengurusan. Dan untuk fokus periodenya ini ada periode 1 dan periode 2. Periode 1 dan 2 ini kenapa panjang karena akan terbentuk cerita-ceritanya selama kegiatan-kegiatan kemasyarakatan terlaksana. Lalu yang terakhir ada key result, terlaksananya 2 kegiatan berkaitan dengan teknik kelautan bersama pihak eksternal. Ini strateginya ada 3. Yang pertamanya ada Go Clean, akan dilaksanakan 2 kali selama satu kepengurusan, jadi fokusnya periode 1 dan 2. Lalu ada Mangga, ini akan terlaksana 1 kali di periode kedua. Dan yang terakhir ada KMKL Dinamit, KMKL ITB Disaster and Mitigation, ini akan terlaksana 1 kali di periode kedua. Dan untuk ketiga strategi tadi, fokusnya ini yang bertanggung jawab divisinya Community Service. Perkenalkan, nama saya Raihan, sebagai Kadif Community Development akan menjelaskan tentang beberapa strategi, deskripsi strategi bidang masyarakatan. Nah, yang pertama, boleh next. Bentar. Nah. Ya, untuk yang pertama ada dokumen KMKL SABI atau KMKL ITB Bina Desa. Nah, deskripsinya itu dokumen yang mengenai analisis permasalahan beserta solusinya dari suatu komunitas masyarakat. Nah, isi dari dokumennya itu ada latar belakang yang didapatkan dari sejarah kemasyarakatan dokumen RS tahun 2020. Lalu yang kedua ada permasalahannya ditentukan dari hasil brainstorming di dalam tim community development. Lalu yang ketiga ada analisis kondisi tempat. Nah, ini dilakukan menggunakan data sekunder awalnya, kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi atau kunjungan lapangan untuk mendapatkan data primernya. Lalu yang terakhir itu ada analisis solusi. Nah, dilakukan oleh tim Komdev dengan kajian kira-kira 2 minggu sekali. Nah, untuk target masanya itu anggota biasa KMKL ITB, dan penjawaban key result-nya itu yang terbentuknya dokumen analisis permasalahan
beserta solusi yang ada di masyarakat. Nah, divisi terkaitnya tidak ada, kebutuhan SDM-nya 7 orang, itu tim community development sendiri. Lalu waktu pelaksanaannya itu pada periode pertama, yaitu Mei 2021 sampai September 2021, anggarannya 500.000 ini untuk ekspedisi atau kunjungan lapangan untuk mendapatkan data primer. Boleh, next. Untuk strategi kedua, ada KMKL Sabi atau KMKL ITB Bina Desa. Nah, ini tuh merupakan kegiatan implementasi dari hasil solusi kajian yang dilakukan pada periode sebelumnya. Nah, tahapannya ini ada pertama persetujuan pelaksanaan kegiatan kepada komunitas masyarakatnya, lalu yang kedua ada persiapan dan pembekalan relawan dari anggota KMKL ITB yang dilakukan oleh tim Komdes itu sendiri, lalu yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan implementasinya dilakukan oleh relawan anggota KMKL ITB dengan metode live-in. Nah, lalu yang terakhir ada penarikan tanggapan dari komunitas masyarakat terkait kegiatan implementasi yang telah dilakukan oleh KMKL ITB-nya. Nah, target masanya itu anggota biasa KMKL ITB. Penjawaban key result-nya itu dari key result terlaksananya implementasi solusi dari dokumen analisis permasalahan di masyarakat. Divisi terkaitnya nggak ada, kebutuhan SDM-nya 14 orang. Waktu pelaksanaannya sekitar bulan Desember 2021, anggarannya 2.100.000 untuk live-in, yaitu buat transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Fikri Maulana sebagai Kadif Community Service di bidang kemasyarakatan. Ya, di sini saya bakal menjelaskan mengenai strategi yang selanjutnya, yaitu ada donasi atau dokumen analisis empati. Nah, dokumen ini akan dibentuk oleh tim community service dan tim community development yang bekerja sama dengan tahapan pertama kan dilakukan penataan awal potensi anggota KMKL ITB oleh manajemen personalia. Kemudian akan ada penataan intensitas keikutsertaan anggota KMKL ITB dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengesahan dokumen dilakukan oleh anggota KMKL ITB menggunakan form yang disebarkan. Pembentukan dokumen ini berdasarkan hasil inputan dari penataan kondisi aktual potensi anggota KMKL ITB yang dilakukan oleh divisi MP, lalu ada penataan intensitas keikutsertaan dan analisis feedback untuk tiap kegiatan kemasyarakatan. Dokumen ini ditargetkan untuk anggota biasa KMKL ITB dan menjawab key result, yaitu terdatanya potensi 100% anggota KMKL ITB di bidang kemasyarakatan dan terbentuknya dokumen analisis empati anggota KMKL ITB. Divisi yang terkait yaitu divisi MP. Lalu kebutuhan SDM-nya ada 5 orang dan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2 periode. Untuk periode pertama dilakukan pendataan potensi yang dilakukan pada Mei sampai Juni, kemudian akan dibentuk dokumennya pada periode kedua di bulan Oktober sampai Februari, anggarannya Rp0. Lanjut. Selanjutnya akan ada berpansos atau berkunjung ke panti sosial. Kegiatan ini akan dilakukan dipersiapkan oleh tim community development yang difokuskan kepada anggota biasa KMKL ITB untuk berkunjung di panti sosial di sekitar Bandung. Rencananya panti sosial yang akan dikunjungi adalah panti sosial disabilitas dan kegiatan ini bersifat terbuka untuk seluruh anggota KMKL ITB. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada dua kali dalam 2 periode, yaitu di bulan Juni dan Januari. Kebutuhan SDM 4 orang dan anggaran yang dibutuhkan Rp1.700.000 digunakan untuk sumbangan dan juga sembako yang akan diberikan kepada panti sosial tersebut. Lanjut. Selanjutnya akan ada collection atau KMKL ITB in action. Jadi di sini dari tim community service akan mempersiapkan kegiatan kunjungan ke anak jalanan yang ada di sekitar Bandung yang dikelola oleh suatu yayasan anak jalanan tersebut. Jadi kegiatan ini bersifat terbuka juga untuk anggota
biasa KMKL ITB yang ingin ikut, kita akan mengadakan kegiatan yang ada di yayasan tersebut dengan sesuai arahan dari yayasan pengelola tersebut. Dengan target masa anggota biasa KMKL ITB, dan untuk penjawaban key result terlaksananya 3 kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Divisi yang terkait yaitu kita akan bekerja sama dengan divisi kekeluargaan dengan kebutuhan SDM dari kemasyarakatan 4 orang. Kegiatan ini akan dilakukan rencananya pada bulan September 2021 dengan anggaran Rp0 karena anggaran di sini akan bekerja sama dengan kekeluargaan. Jadi kita menggunakan anggaran dari divisi kekeluargaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, aku Kania Ditya Kulera dari Wakadif Community Development, bakal jelasin strategi selanjutnya. Yaitu yang pertama tuh ada gerakan 155. Gerakan ini tuh deskripsinya itu memberikan donasi dan sumbangan selama kunjungan. Jadi kalau misalkan dari Comserve bakal ada kunjungan gitu, kita bisa ambil donasi dan sumbangan itu dari sini. Terus juga ketika ada bencana gitu di masyarakat, dengan kriterianya tuh anggota KMKL-nya ada yang berdampak, ada yang terdampak. Lalu target masanya tuh anggota biasa KMKL ITB. Gerakan 155 ini merupakan jawaban dari key result yang terlaksananya 3 kegiatan. Yang pertama kepada masyarakat. Divisi terkaitnya tuh tidak ada. Untuk kebutuhan SDM-nya tuh 4 orang. Terus waktu pelaksanaannya tuh dari Mei 2021 sampai Februari 2022. Lalu anggarannya tuh 0. Strategi selanjutnya adalah segmen is back atau sekolah mentari. Sebelum kita udah tahu sekolah mentari ini sudah dari PPBP sebelumnya. Kegiatannya itu membantu anak-anak sekolah mentari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi tim kemasyarakatan itu mempersiapkan kegiatan itu secara berkala terus-menerus di sekolah mentari tersebut. Bentuk kegiatan itu berupa pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada di sana. Fokusnya itu ke bidang pendidikan. Lalu kegiatan ini tuh bersifat terbuka untuk seluruh anggota KMKL ITB dengan batasan 10-15 orang dalam setiap kegiatan. Target masanya sendiri tadi sudah disebutkan anggota biasa KMKL ITB dengan menjawab key result terlaksananya 3 kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Tidak ada divisi yang terkait terhadap strategi ini, lalu sumber daya manusia yang dibutuhkan sebanyak 15 orang dengan waktu pelaksanaannya itu Mei 2021 sampai Februari 2022. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1.680.000 itu untuk buah tangan kepada anak-anak sekolah mentari selama berkegiatan di sana. Lalu juga untuk closingan itu seperti apa, akan ada kegiatan yang kalau memungkinkan makan bersama dan bermain bersama anak-anak sekolah mentari, dan juga untuk transport dan konsumsi. Lalu selanjutnya ada Pijar Kita atau perjalanan KMKL dan kita. Ini tuh kita bakal membentuk suatu buku yang berisi tentang catatan perjalanan kemasyarakatan selama keperjalanan kepengurusan. Isinya tuh dokumentasi setiap kegiatan, juga cerita-cerita keperjalanan kegiatan kita. Terus target masanya tuh anggota KMKL ITB, dan ini merupakan jawaban dari key result yang terbentuknya buku catatan perjalanan bidang kemasyarakatan selama keperjalanan kepengurusan. Divisi terkaitnya tuh divisi minat dan bakat. Jadi nanti kita kerjasama sama divisi minat bakat untuk cari tahu orang-orang yang sekiranya pintar buat cerita-cerita dan infografis itu buat dibentuk punya itu. Terus kebutuhan SDM-nya sendiri 15 orang. Pelaksanaannya tuh sama kepengurusan. Karena kita dibutuhkan cerita-ceritanya tuh selama keperjalanan kemasyarakatan ini. Terus anggarannya tuh sekitar 160.000 digunakan untuk pembuatan bukunya yang nanti akan ditaruh di sekret. Lalu selanjutnya ada mangrove lah masa enggak gitu. Deskripsinya tuh kita bakal melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk melakukan penanaman bakau di wilayah pesisir.
Terus target masanya tuh biasa kayak ITB. Nah, ini jadi anggota KMKL tuh kan di survei tuh banyak banget yang minat akan ini. Jadi anggotanya mungkin ada yang ingin ikut, bisa ikut tuh. Terus penjawaban dari key result, terlaksananya 2 kegiatan berkaitan dengan teknik lautan bersama pihak eksternal. Divisi terkaitnya tidak ada, kebutuhan SDM-nya tuh 4 orang. Waktu pelaksanaannya perkiraannya sekitar Oktober 2021, lalu anggarannya sekitar 1.500.000. Ini ada 2 kemungkinan, kan akan offline atau online. Kalau misalkan untuk offline sendiri mungkin akan ada keterbatasan orang yang bisa ikut. Tapi kalau misalkan online sendiri itu kita bakal semacam menyediakan bibit bakau sebanyak kurang lebih 200 bakau untuk ditanam di suatu daerah di wilayah pesisir gitu. Cukup dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Fikri Arsyad, Wakil Ketua Divisi Community Service. Di sini bakal melanjutkan strategi untuk bidang kemasyarakatan yang selanjutnya ada GoClean. GoClean sendiri itu sebuah kegiatan dengan melakukan kolaborasi dengan organisasi eksternal untuk melakukan kerja bakti di wilayah pesisir. Target masa yang kita raih itu anggota biasa KMKL ITB. GoClean ini menjawab key results terlaksananya 2 kegiatan berkaitan dengan teknik lautan bersama pihak eksternal. Tidak ada divisi terkait yang melakukan kerjasama terkait dengan strategi ini. Lalu sumber daya manusia yang dibutuhkannya sebanyak 15 orang dengan waktu pelaksanaan dari September 2021 dan Januari 2022, itu 2 periode. Anggarannya di sini sebesar 1.180.000. Anggaran ini termasuk transport, lalu konsumsi untuk orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya tadi kita terpotong bagian KMKL Dynamics. KMKL Dynamics itu adalah KMKL ITB Disaster and Mitigation. Deskripsi untuk strategi ini melakukan kolaborasi dengan organisasi eksternal untuk melakukan sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir. Itu kegiatannya ngapain sih? Jadi kita melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir yang memungkinkan untuk dilakukan sosialisasinya. Target masanya anggota biasa KMKL ITB dengan menjawab key result terlaksananya 2 kegiatan berkaitan dengan teknik lautan bersama pihak eksternal. Jadi kita bakal melakukan mitigasi ini bersama pihak eksternal. Divisi terkaitnya tidak ada. Sumber daya manusia yang dibutuhkan itu sebanyak 7 orang dengan waktu pelaksanaan itu sekitar November 2021. Anggaran yang dipakai Rp0 dikarenakan KMKL Dynamics dilaksanakan secara online dan sehingga sosialisasinya bisa dilaksanakan via Meet online. Lanjut. Nah, ini yang terakhir segmen is back, yaitu Sekolah Mentari. Deskripsinya, kita sebelumnya tahu Sekolah Mentari itu sudah turun-temurun dari BPBP sebelumnya. Itu membantu anak-anak Sekolah Mentari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi tim kemasyarakatan itu mempersiapkan kegiatan secara rutin di Sekolah Mentari. Kegiatannya itu kegiatannya itu berkaitan dengan kurikulum yang ada di Sekolah Mentari. Kebanyakan pada bidang pendidikan. Lalu kegiatannya itu terbuka untuk seluruh anggota KMKL ITB yang ingin ikut. Tapi dibatasi dengan 10-15 orang pada setiap kegiatannya. Target masanya sama, anggota biasa KMKL ITB dikarenakan seluruh anggota KMKL ITB kegiatan ini bersifat terbuka, lalu menjawab key result. Terlaksananya 2 kegiatan berkaitan dengan teknik kelautan bersama pihak eksternal. Pihak eksternalnya di sini adalah Sekolah Mentari. Divisi terkaitnya tidak ada. Kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan 15 orang dengan waktu pelaksanaan dari Mei 2021 sampai Februari 2022. Anggarannya di sini sebesar 1.680.000. Anggarannya ini termasuk ke dalam buat tangan yang akan diberikan kepada anak-anak pada
mungkin hampir setiap kegiatan kita ke sekolah mentari, lalu dan juga untuk konsumsi dan acara closingan. Acara closingan itu ngapain aja? Acara closingannya itu ntar untuk kalau kondisinya sudah membaik dan meningkat, kita akan melakukan kegiatan main dan makan-makan bersama anak-anak sekolah mentari. Oke. Oke, jadi itu merupakan penjelasan-penjelasan dari masing-masing strategi yang kami persiapkan untuk bidang kemasyarakatan. Lalu selanjutnya, yang ke-8 kita akan bahas mengenai rekapitulasi dari anggaran dan timeline bidang kemasyarakatan. Yang pertama ini ada rekapitulasi timeline. Ini udah disebutin juga tadi dari definisi-definisi strateginya. Perlu diingat bahwa rekapitulasi timeline ini masih kami persiapkan secara internal dari bidang kami sendiri. Ada kemungkinan untuk perubahan timeline setelah nanti rapat koordinasi dengan bidang-bidang lain, karena kemungkinan ada beberapa bulan yang workload-nya jauh lebih berat dibandingkan bulan-bulan lain. Jadi ini hanya sekedar gambaran untuk timeline kegiatan-kegiatan di divisi community service dan community development. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi anggaran. Untuk anggaran yang tadi dicantumkan di definisi setiap strategi itu anggaran yang realistis. Dan untuk penjabaran dari masing-masing anggarannya bisa dilihat sendiri di dokumen Muker yang ada di Drive. Di halaman paling terakhir di lampiran itu akan ada penjabarannya. Kayak contohnya tadi berbansos itu ada sumbangan dan sembako, itu akan ada penjabarannya di halaman paling terakhir dokumen Muker. Ya, jadi sekian musyawarah kerja dari bidang kemasyarakatan BP KMK-ITB 2021-2022. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ditunggu saran masukannya selama keperjalanan Muker. Terima kasih.